Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Amelia, kelas TIF 3D dari kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang linked list. Definisinya yaitu linked list atau senarai berantai adalah sekumpulan elemen data yang disebut sebagai node, di mana urutannya ditentukan oleh suatu pointer. Seperti array, linked list adalah struktur data linear, tidak seperti array. Elemen linked list tidak disimpan di lokasi yang berdekatan, elemen-elemennya dihubungkan menggunakan pointer. Setiap elemen node dari suatu linked list terdiri atas dua bagian, yaitu data berisi informasi tentang elemen data yang bersangkutan, next, link file atau next pointer file, yang berisi alamat dari elemen atau node. Selanjutnya yang dituju. Kita bisa tengok contohnya yaitu node ke-1, node kedua, node ketiga. Node ketiga berisi 0 artinya akhir dari node tersebut. Mengapa linked list? Jawabannya, array dapat digunakan untuk menyimpan data linear dengan tipe yang sama, tetapi array memiliki batasan berikut. Yang pertama, ukuran array sudah tetap, jadi kita harus mengetahui batas atas jumlah elemen terlebih dahulu. Selain itu, secara umum, memori yang dialokasikan sama dengan batas atas terlepas dari penggunaannya. Memasukkan elemen baru ke dalam array. Elemen mahal karena ruangan harus dibuat untuk elemen baru, dan untuk membuat ruangan, elemen yang ada harus digeser. Misalnya, dalam sistem, jika kita menggunakan daftar ID yang diurutkan dalam ID array, kita bikin tanda kurung siku. Contohnya, ID sama dengan 1000, 1010, 1050, 2000, 2040. Dan jika kita ingin memasukkan ID baru 1005, maka untuk mempertahankan urutan yang diurutkan, kita harus memindahkan semua elemen setelah 1000, tidak termasuk 100. Kekurangan linked list yaitu akses acak tidak diperbolehkan. Kita harus mengakses elemen secara berurutan mulai dari node pertama, jadi kita tidak dapat melakukan pencarian biner dengan daftar tertahu secara efisien dengan implementasi defaultnya. Yang kedua, ruang memori tambahan untuk petunjuk diperlukan dengan setiap elemen list. Yang ketiga, not CC friendly karena elemen array adalah lokasi yang berdekatan, adalah lokalitas referensi yang tidak ada dalam linked list. Dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan keperluan. Dapat benar-benar dihapus atau dibersihkan dari memori. Merupakan suatu tipe data tersendiri di Java atau C. Linked list dapat dipresentasikan sebagai kelas dan node sebagai kelas terpisah. Kelas linked list berisi referensi jenis kelas node. Ciri-ciri utama dari linked list adalah dia mempunyai minimal 2 elemen utama. Elemen-elemen ini adalah data dan pointer untuk menunjukkan ke list berikutnya. Di sini Anda dapat melihat perbedaan antara array dengan linked list. Perbedaannya yaitu kita akan lebih efektif jika menggunakan konsep linked list pada saat memerlukan suatu pengaksesan pada struktur data yang lebih dinamis. Konsep yang lebih cocok menggunakan linked list adalah stack, query, tree, dan graph.
Hal ini dikarenakan oleh sifat dinamis dari linked list, kita tidak perlu untuk mengetahui berapa blok memori yang akan kita akses. Jadi, jika kita butuh blok baru pada memori, tinggal menyisipkan pada kanan atau kiri list yang telah ada. Kita dapat memanfaatkan secara efektif konsep array dengan mengenal metode indexing pada array. Array merupakan struktur data statis yang mempunyai indeks penomoran alamat variabel array yang dimaksud. Jadi, secara umum kita dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Konsep-konsep yang dapat memanfaatkan konsep indexing untuk mempercepat pengaksesannya adalah sorting dan searching. Hal ini dikarenakan oleh penomoran alamat variabel pada memori yang telah diketahui terlebih dahulu. Jadi, semisal kita menginginkan mencari variabel dengan indeks tengah, kita bisa langsung menunjuk ke indeksnya. Berikut ini contoh linked list yang terdiri atas 4 node. Node pertama, node kedua, node ketiga, node keempat. Pada node keempat, file next berisi 0. Artinya node keempat tersebut adalah yang terakhir. Node dalam linked list tidak harus selalu digambarkan paralel seperti pada gambar sebelumnya. Linked list pada gambar sebelumnya dapat digambarkan seperti berikut ini. Ini adalah rangkaian dari linked list yang digambarkan paralel. Teknik pembacaan link list dalam memori. A ini awal, yaitu 2, maka data 2 ini adalah A. 2 ini menghasilkan linked ke 6, maka data 6 ini adalah yang ke B. B ini linked ke 1, maka data 1 ini adalah yang ke C. C ini linked-nya yang pertama atau linked 1 sama dengan 5. Maka data 5 ini adalah D. D ini atau linked yang kelima tadi itu 10. Maka data 10 adalah E. Yang ke-10 ini sama dengan linked yang ke-8, maka data 8 adalah F. Linked 8 adalah 0, maka akhir linked list. Kita tinggal memperhatikan panah-panah yang ada di sini. Catatannya yaitu ada 2 hal yang menjadi kerugian dengan representasi suatu data dengan linked list, yaitu diperlukan ruang tambahan untuk menyatakan atau tempat file pointer, diperlukan waktu yang lebih banyak untuk mencari suatu node dalam linked list. Sedangkan keuntungannya adalah jenis data yang berbeda dapat di-link, operasi remove atau insert hanya dilakukan dengan mengubah pointernya saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadilah. Saya dari kelas DIV 3D dan saya perwakilan kelompok 4 struktur data. Operasi dasar pada linked list. Ada beberapa aturan yang didefinisikan pada operasi di dalam linked list, yaitu yang pertama, jika P adalah suatu variabel pointer, maka nilainya adalah alamat atau lokasi dari variabel lainnya yang dituju. Yang kedua, operasi yang didefinisikan pada suatu variabel pointer adalah 1. Text apakah sama dengan 0. Yang kedua, text untuk kesamaan dengan variabel pointer lain. Yang ketiga, menetapkan sama dengan 0. Yang keempat, menetapkan menuju ke node lain. Selanjutnya, notasi yang didefinisikan sehubungan dengan operasi di atas adalah yang pertama, node
A atau P artinya node yang ditunjuk oleh pointer P. Yang kedua, info atau P artinya nilai info dari node yang ditunjuk pointer P. Yang ketiga, next atau P artinya hubungan atau link selanjutnya dari node yang dituju oleh pointer. Selanjutnya, jenis-jenis linked list. Ada single linked list. Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Akhir linked list ditandai dengan node terakhir akan menunjukkan ke null yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti saat pembacaan linked list. Sesuai dengan gambar di bawah ini. Selanjutnya, jenis-jenis linked list. Di sini ada double linked list. Double linked list adalah linked list dengan menggunakan pointer, di mana setiap node memiliki 3 file, yaitu yang pertama file pointer yang menunjukkan ke pointer berikutnya. Satu file pointer yang menunjukkan ke pointer sebelumnya dan file yang berisi data dari node tersebut. Pointer next dan prefnya menunjuk ke null. Di bawah ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya, jenis-jenis linked list. Single circular linked list. Single linked list yang pointer next-nya menunjukkan ke dirinya sendiri. Jika terdiri dari beberapa node, maka pointer terakhirnya akan menunjukkan ke pointer terdepannya. Di bawah ini adalah contohnya. Selanjutnya, jenis-jenis linked list. Double circular linked list. Double linked list yang pointer next dan pref-nya menunjukkan ke dirinya sendiri secara circular. Di sini ada contoh gambarnya. Selanjutnya, deklarasi single linked list. Deklarasi node. Typer struct di node. Ini contoh kodenya. Penjelasannya, pembuatan struk bernama di node yang berisi 2 field, yaitu field data bertipe integer dan field next yang bertipe pointer dari tnode. Setelah pembuatan struk, buat variabel head yang bertipe pointer dari tnode yang berguna sebagai kepala linked list. Selanjutnya, pembuatan single linked list. Ada keyword gunanya untuk mempersiapkan sebuah node baru beserta alokasi memorinya. Kemudian node tersebut diisi data dan pointer next-nya ditunjukkan ke null. Contohnya tnode baru gitu. Baru sama dengan new tnode titik koma baru strip data dan seterusnya. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, single linked list menggunakan head. Yang pertama dibutuhkan satu buah variabel pointer head. Yang kedua, head akan selalu menunjuk pada node pertama. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini. Single linked list menggunakan head. Yang pertama, fungsi inisialisasi single linked list. Ini contohnya. Yang kedua, function untuk mengetahui kosong tidaknya single linked list, dan jika pointer head tidak menunjukkan pada suatu node maka kosong. Contohnya ada di gambar. Selanjutnya, single linked list yang menggunakan head. Deklarasi pointer bertunjuk kepada kepala single linked list. Yang pertama, manipulasi linked list tidak bisa dilakukan langsung ke node yang dituju.
melainkan harus menggunakan suatu pointer petunjuk ke node pertama dalam linked list, atau dalam hal ini adalah head. Yang kedua, deklarasinya sebagai berikut. Ini contohnya, tnode ada kodenya head titik koma. Selanjutnya, single linked list dengan head penambahan data dari depan. Pada prinsipnya adalah mengkaitkan node baru dengan head. Kemudian head akan menunjuk pada data baru tersebut hingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi tentang single linked list dengan head, penambahan data dari belakang. Yang pertama, di sini list masih kosong, headnya sama dengan 0. 2. Memasukkan data baru, misalnya 10. 10 ini di bagian head. Yang ketiga, memasukkan data baru lagi di depan, misalnya 12. Di sini dapat kita lihat head pertama, yaitu angka 10. Kemudian, memasukkan data baru, yaitu angka 12. Kemudian, memasukkan data baru lagi di depan, misalnya 17. Head pertama 10, kemudian head baru 12, kemudian head baru lagi 17. Kemudian kita buat codingan penambahan data dari belakang. Yang pertama kita buat void insert belakang. Buka kurung, in data baru tutup kurung. Buka kurung kurawal, tnode, bintang baru, koma, bintang bantu, titik koma. Baru sama dengan new, tnode, titik koma. Baru kemudian anak panah data sama dengan data baru, titik koma. Baru kemudian kita tanda panahkan ke next sama dengan 0, titik koma. If buka kurung is empty, buka kurung tutup kurung sama dengan 1, tutup kurung. Buka kurung kurawal head sama dengan baru, titik koma. Head tanda panah next sama dengan 0, titik koma. Kemudian tutup kurung. Else nya buka kurung kurawal bantu sama dengan head, titik koma. While buka kurung bantu, kemudian next sama dengan 0, tutup kurung. Buka kurung kurawal bantu sama dengan bantu ke next, tutup kurung. Bantu ke next sama dengan baru, titik koma. Kemudian tutup kurung. Code. Kemudian data masuk, garis miring n, titik koma. Kemudian kita buat di sini tutup kurungnya. Pertama kita buat void tampil, buka kurung tutup kurung. Buka kurung awal, tnode, bintang bantu titik koma. Bantu sama dengan head titik koma. If buka kurung is empty, buka tutup kurung sama dengan 0, tutup kurung. Buka kurung kurawal, while buka kurung bantu sama dengan 0, tutup kurung. Buka kurung kurawal lagi, code, bantu ke data. Kemudian kita buat tanda petiknya di sini, kemudian titik koma. Bantu sama dengan bantu ke next, tutup kurung. Code ke n, dl, titik koma. Kemudian tutup kurung. Else code. Sini kita buat tanda petiknya masih kosong. Kemudian kita buat garis miring sama dengan n, tanda petik titik koma. Kemudian tutup kurung. Dapat kita lihat di sini headnya 10, kemudian bantunya itu 15. Kemudian ada 17. Nanti kita tampilkan datanya di bagian akhir. Function tadi digunakan untuk menampilkan semua isi list, di mana linked list ditelusuri satu persatu dari awal node sampai akhir node. Penelusuran ini dilakukan dengan menggunakan suatu pointer bantu, karena pada prinsipnya pointer head yang menjadi tanda awal list tidak boleh berubah atau berganti posisi. Penelusuran dilakukan terus sampai node terakhir ditemukan, menunjuk ke nilai 0.
Jika tidak nul, maka not bantu akan berpindah ke not selanjutnya dan membaca isi datanya dengan menggunakan fill next, sehingga dapat saling terkait. Jika head masih nul, berarti data masih kosong. Single linked list dengan head menghapus data dari depan. Proses penghapusan data 10 dari depannya yaitu 10 head, kemudian angka 15 tadi, dan 17. Single linked list dengan head menghapus data dari depan. Yang pertama kita buat void hapus depan, buka tutup kurung, buka kurung kur awal, t-not bintang hapus titik koma, in d titik koma. If buka kurung is empty, buka tutup kurung sama dengan 0 tutup kurung, buka kurung kur awal. If buka kurung head ke fill next sama dengan 0, buka kurung kur awal. Hapus sama dengan head titik koma, d sama dengan hapus ke fill data titik koma, head sama dengan head ke fill next titik koma, delete hapus titik koma, buka tutup kurung else, buka kurung kur awal d sama dengan head ke fill data titik koma, head sama dengan 0 titik koma, tutup kurung ke d terhapus garis miring n tanda kutip kemudian titik koma, tutup kurung else code datanya masih kosong garis miring n, kemudian tanda petik titik koma tutup kurung. Function tadi akan menghapus data terdepan pertama yang ditunjuk oleh head pada linked list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Sebelum data terdepan dihapus, head harus ditunjukkan ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak putus, sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru atau data terdepan yang baru. Jika head masih 0, maka berarti data masih kosong. Dapat kita lihat di sini. Menghapus data dari belakangnya. Proses menghapus data 20 dari belakang. Yang 10 head, 15, 17 itu bantu. Kemudian yang akan kita hapus yaitu angka 20 di bagian head akhir atau data dari belakang. Menghapus data dari belakang. Yang pertama, kita buat void hapus belakang, buka tutup kurung, buka kurung kur awal, t-not bintang hapus, bintang bantu, titik koma, in d titik koma. If buka kurung is empty, buka tutup kurung sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung kur awal. If buka kurung head ke fill next sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung kur awal bantu sama dengan head titik koma, well, buka kurung bantu ke fill next kemudian ke fill next lagi sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung kur awal bantu sama dengan bantu ke fill next titik koma, tutup kurung, hapus sama dengan bantu ke fill next titik koma, d sama dengan hapus ke fill data titik koma, bantu ke fill next sama dengan 0 titik koma, kemudian delete hapus titik koma, tutup kurung else buka kurung kur awal d sama dengan head ke fill data titik koma, head sama dengan 0 titik koma, tutup kurung, code-nya sini d kemudian terhapus garis miring n titik koma, tutup kurung else code, kemudian tanda kutip masih kosong garis miring n titik koma, kemudian tutup kurung. Single linked list dengan head atau menghapus data dari belakang. Single linked list ini membutuhkan pointer bantu dan hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus, dan pointer bantu digunakan untuk menunjuk node sebelum node yang dihapus yang kemudian selanjutnya akan menjadi node terakhir. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjuk ke nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak sampai sebelum node yang akan dihapus.
Baru kemudian pointer hapus diletakkan setelah pointer bantu. Setelah itu pointer hapus akan dihapus. Pointer bantu akan menunjuk ke 0. Function untuk menghapus semua elemen linked list. Caranya yaitu yang pertama kita buat point clear. Buka kurung, kemudian tutup kurung. Buka kurung kurawal, denote bintang koma, bintang hapus, titik koma, bantu sama dengan head, titik koma. While, buka kurung bantu, tanda seru kemudian sama dengan 0, tutup kurung. Buka kurung, kurawal, hapus sama dengan bantu, titik koma, bantu sama dengan bantu, ke next, titik koma. Kemudian delete, hapus, titik koma, baru tutup kurung. Setelah tutup kurung kita buat head sama dengan 0, titik koma, kemudian tutup kurung. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Kombaria Baskara dari kelompok 4 kelas TIP 3D. Selanjutnya kita akan membuat source kode atau codingan dari materi yang tadi, yaitu linked list. Dan di sini saya menggunakan single linked list, dan di linked list ini kita sudah membuat package-nya. Terus kita akan membuat importnya, itu dari Java. Nah, sesudah itu di public class ini kita enter
Nah, setelah kita bikin codingannya, ini sudah jadi. Terus akan kita run. Di sini saya menggunakan run itu Shift F6. Nah, di sini sudah dapat hasil dari single linked list untuk setiap output-outputnya. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.